Oke, di video kali ini aku akan memasang heatsink dan SSD buat Lenovo IdeaPad Gaming 3 tipenya 82K2 atau 15ACH6 yang RAM-nya 16GB, VGA-nya RTX 3060, AMD Ryzen 7 5800H. Dan kemarin itu aku udah sempat pasang ini SSD Samsung SS970 Evo Plus. Tapi setelah setahun aku nggak ngerti kenapa ketika dipakai buat mindahin file itu sering drop, yang di atas 10GB itu sering drop dan bikin laptop restart. Ternyata nggak kupasang thermal pad atau heatsink. Kali ini aku akan pasang ini pakai baru simple. Bismillah. Tahunan cok, ini tahan aku lepas karena laptopnya sering blue screen dan restart sendiri. Oke. Weh, udah dapat ini buat buka cover laptopnya. About SSD. Dapat juga cok, keren. Nah, ini yang paling penting obeng. Karena obengku itu sangat kecil ya. Obeng yang aku pertama kali beli itu. Dan ini heatsinknya ya. Langsung aja kita pasang, let's go. Oke, kita buka Samsung SSD-nya. Ini sebenarnya sudah pernah aku pasang ya. Samsung SSD 970 Evo Plus. Nah, ini SSD-nya ya. Oke, kita bongkar laptopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pakai ini, Cok. Langsung kebuka semua ya. Oke, langsung kebuka, Cok. Nah, di sini tuh kayaknya thermal paste-nya udah mau diganti ya. Oke, langsung aja kita pasang. Ini SSD-nya. Oke. Oke, udah kepasang. Set, terpasin dulu. Tes video ya. Dari suhu sebelumnya itu di 63, 65 ya. Jadi ini suhu sebelum aku buka Premiere Pro dan nanti aku coba jalankan OBS juga. Ini suhunya ya di 46. Biasanya itu kalau buat ngedit di Premiere Pro tanpa heatsink di 63, 64. Apalagi buat pindah-pindah file dari SSD ke HDD itu bisa tembus sampai 70-an dan bikin laptop restart SSD-nya jadi nggak kebaca. Karena katanya aku tanya di ChatGPT itu buat ngamankan katanya. Mode safety ya. Oke, aku sudah pegang SSD-nya ya. Ini dari Seagate 2 TB. Aku akan coba pindahkan footage-ku malam tadi buat ngonten itu sekitar 10-an giga. Kita coba tes. Suhu awalnya di sekitar 44 ya. Mari kita cobain. Oke, pertama kita coba render video 23 menit di Premiere Pro. Ini video satu layer aja ya. Satu layer ini. Dua layer, 3 layer sama OBS ada juga. Coba kita render. Di suhu awalnya kita refresh dulu, bentar. Suhu awalnya kita refresh dulu di 45 ya. Yang tengah ini. Samsung SSD. Yang aku pasangin heatsink itu. Dan kita akan coba render. Export. Oke, di 4 menit, 3 menit. Nah, kipasnya mulai berisik ya tuh. Coba kalian dengarkan. Kipasnya mulai berisik. Oke, udah mau selesai. 98, 99. Oke, 100. Dan kita coba cek di Crystal Disk Info. Kita request dulu.
Ya 45 F5. Wah 62 coy, panas juga. Panas ternyata coy. Ya seperti kayak nggak pengaruh gitu ya hasilnya. Selanjutnya kita akan coba pindahkan file dari SSD ini ke HDD ya. Kita cek detailnya itu di 10 GB ya, 10 GB, 10,3. Dan kita cek di Crystal Disk Info, suhunya sekarang di 52. Kita refresh dulu. Oke, 51 ya. 51 dan kita buka Toolkit ya. Oke. Kita cari dulu. Nah, ini footage-nya. Dan kita save backup. Oke, udah mulai berjalan. Waktu yang dibutuhkan sekitar 15 menit. Nih, 3% di sini ya. Sekarang mau mendekati 50% ya backupnya. Di 10 GB tadi. Coba kita refresh di Crystal Disk Info-nya. F5. Nah, 58 dari 51. Apakah ikut merah juga seperti render video tadi? Kayaknya cuman efektif nurunin 3-5% doang ya. Nggak sepengaruh itu. Nggak bisa backup langsung sebanyak gitu. Karena bikin laptop restart blue screen. Dan aku dulu pernah mengalami juga. Sampai muncul Windows Automatic Repair. Hingga aku install ulang Windows. Karena nggak bisa lagi masuk ke Windows kan. Oke, sekarang sudah hampir selesai di 99%. 100 dan selesai. Coba kita restart Crystal Disk Info-nya. Kan F5 thread cuma 59 ya. Berarti nggak sepanas kayak buat ngerender video yang lama tadi. Jadi kesimpulan dari heatsink yang aku beli di Tokopedia itu ya lumayan nggak terlalu berpengaruh sih. Paling nurunin suhu sekitar 3-5% doang. Aku saranin kalau buat pindah-pindah data yang cukup besar gitu, per tahap aja, jangan langsung semua. Misalkan 20 GB, 10 GB dulu. Jadi kalau langsung semua itu bikin overhead juga ternyata. Sampai 70% suhunya. Dan itu nggak recommended. Karena yang aku alamin di laptop ini sering kalau buat minta-minta langsung lama gitu. Bisa naik suhunya sampai 70% dan bikin SSD-nya otomatis nge-shutdown sendiri dia. Bisa begitu fiturnya dia kalau panasnya berlebihan. Jadi ya ini sangat recommended. Paling cuman 3-5%. Itu tergantung pilihan kalian sih.